Di langit ketujuh ketemu Nabi Ibrahim, musnidan zohrahu ilal baitil ma'mur, lagi nyandarin punggungnya ke Baitul Ma'mur. Apa Baitul Ma'mur? Tempat tawafnya para malaikat. Setiap hari masuk 10.000 malaikat, dan tidak kembali lagi untuk selama-lamanya. Jadi kita meskipun nggak ruku nggak sujud, Allah mah nggak rugi. Yang rugi kita. Nggak akan menambah kebesaran Allah. Allah tetap maha besar. Kita sujud atau kita nggak sujud, nggak akan bikin Allah hina. Allah jauh dari sifat terhina. Tapi kalau manusia hari ini kepilih, besok pemilihan lagi, nggak ada yang milih, hina langsung bang. Itu bedanya raja manusia sama Allah, tuh bedanya begitu, jauh banget. Udah akhirnya ketemu dengan Allah. Malaikat Jibril nggak bisa ikut terus. Malaikat Jibril bilang, di sini tempatku, silakan kau langsung. Kualitas apa ciptaan dia tidak bisa sampai ke sana. Ada batasan tetap. Nabi Muhammad maju di sini membuktikan bahwa manusia lebih mulia daripada malaikat. Tapi ketika dia hancur jelek mengikuti hawa binatangnya, dia lebih hina daripada iblis. Iblis bikin dosa sekali diusir dari langit. Ini udah berkali-kali bikin dosa pengen ke surga. Coba. Iblis bikin dosa sekali diusir dari surga. Lah kita bikin dosa berkali-kali pengen masuk surga. Bagaimana urusannya coba? Ayo, urusan bagaimana? Ya Allah ya Rabb. Dapatlah perintah sholat. Udah dari 50 terus. Ya, begitu dapat 50, Nabi Muhammad turun, taat, gak banyak tanya. Ketemu Nabi Musa. Nabi Musa tanya, apa yang Allah perintahkan kepadamu? Khamsina salatan fi yaumin wa lailatin, 50 salat. Sehari semalam. Kata Nabi Musa apa? La, ya Muhammad irji' ila rabbik. Pulang kembali kepada Tuhanmu. Is'alhut takhfif, minta keringanan kepada Allah. Limana? Kenapa? Fa inna ummataka la yutiquna dzalik. Umatmu enggak akan sanggup melakukan itu semua. Kembali ke Allah. Minta, ya Rabbi, khaffif ala ummati. Tolong kurangi dong buat umatku. Dikurangin 5. Turun lagi ke Musa. Kaif, khamsa. La, irja. Pulang kembali kepada Allah. Pulang. Minta lagi kurangin 5 lagi. Terus kurang. Sampai tinggal 5. Kaif Muhammad, khamsa, tinggal 5. Itu ya malu. Kata Nabi Muhammad, malu Allah malu. Malu Nabi Muhammad. Musa bilang apa? Fa inna ummataka la yutikuna dzalik. Umatmu enggak akan sanggup melakukan itu. Wa qad balautu ala ummati wa khabartu. Aku udah sampaikan kepada umatku, aku kabarkan kepada mereka enggak sanggup. Wah Musa, aku udah malu sama Allah. Cukup 5 aja. Turun. Jangan dibilang Rasul bawa oleh-oleh salat. Salat itu bukan oleh-oleh tapi perintah. Yang namanya oleh-oleh mah Bu, boleh suka boleh enggak. Itu sifat oleh-oleh. Diterima tapi boleh dimakan, boleh enggak, namanya juga oleh-oleh. Tapi kalau perintah mah enggak bisa. Apa kata Allah? Ya Muhammad, innahunna khamsa salawat. Sekarang cuma tinggal 5 saja. Likulli salatin ashrun. Setiap satu salat pahalanya 10. Falidzalika khamsina salatan. Yang berarti kalau kamu melakukan 5, tetap pahalanya 50. Artinya Allah tidak mengurangi apapun dari ganjarannya. Allah hanya mengurangi dari perbuatannya saja. Bahkan Allah menambahkan apa? Ya Muhammad, wa man hamma bil hasanat falam ya'malha kutibat wahidah. Barang siapa yang punya niat ingin melakukan kebaikan, baru niat, belum melakukan apa-apa, ditulis 1 pahala kebajikan. Bagaimana jika melakukannya 10 pahala kebajikan? Kemudian wa man hamma bis sayyi'at. Barang siapa yang punya niat ingin melakukan keburukan, walam ya'malha, belum dilakukannya, lam tuktab syai'an, enggak ditulis apa-apa. Bagaimana kalau saya melakukannya? Hanya ditulis 1. Kita melakukan kebaikan ditulis 10, melakukan keburukan hanya ditulis 1. Ini buat yang curas main hitung-hitungan nih. Sekarang bikin kebaikan, besok aku maksiat masih sisa 9 ini pahala gua. Palelo. Ya udah jadi begitu. Ternyata yang 5 aja susahnya minta ampun. Saya dengar di sini subuhnya masya Allah rame luar biasa. Allahu Akbar. Ya Allah bohong sekali itu ya Allah. Enggak. Yakinlah ini rame. Bro, mana aku udah? Bro, mana bro? Bro. Woi anak muda maju dong. Jangan aki-aki lu suruh ajan melulu. Aduh. Aki-aki suruh ajan. Belum ntar kalau subuh dingin. Aku ngedek-dek lu. Anak muda dong masuk. Ya kan? Bro maju bro. Begitu aki-aki mau ajan, Ki minggir Ki. Bro mau ajan.
Mantap bro. Ajan sih bro. Biasanya sebelum maghrib ada suka baca sholawat apa tuh? Sholawat apa tuh? Salatu wassalamu alaik. Kalau subuh kan sering kita dengar tuh sebelum adzan. Ya imam al-mujahidin, ya Rasulullah, Assalatu wassalamu alaik ya nasir al-haq ya Rasulullah, ya man asra bikal mughayminu laylan nilta ma nilta wal anamu niyam وتقدمت للصلاة فصلى كل ما في السماء وأنت الإمام وإلى المنتهى رفعت كريما وإلى المنتهى رفعت كريما وسمعت النداء عليك السلام يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين والحمد لله رب Bro protes, panjang aja kagak hafal. Ya udah lo baca doa bangun tidur aja dah. Gimana doa bangun tidur gimana? Allahumma barik lana. Lu mau makan namanya, lu bangun tidur lu mau makan. Baca doa bangun tidur aja. Alhamdulillah. Kan bikin kaget sekampung Pertamina tuh. Biasa aki-aki tiba-tiba, suara siapa nih? Bro. Itu nenek-nenek bangun, Bu. Alhamdulillahilladzi. Bangunin cucunya. Bangun. Dengar tuh suara siapa? Hah? Siapa? Bro. Ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nush. Neneknya bilang sama cucunya, Neng, kalau mau cari jodoh tuh kayak bro. Rajin pagi-pagi dia bangunin orang ibadah. Anaknya siapa sih tuh? Tuh lihat, ketika baik ditanya anaknya siapa. Ketika caur ditanya siapa? Bapaknya juga tuh, anaknya siapa sih tuh? Yang terakhir 10:30 nih. Bukan, saya masih jauh Bu rumahnya Bu, ibu mah tinggal nyebrang doang, nyampe tidurlah saya mah masih jalan. Kagak nyampe. Pegel. Bini lagi nggak ada, lagi di rumah. Aduh. Lagi pulang ke Semarang. Anda mau gantiin nggak? Iya. Gampang banget ya nyari ganti bini ya. Oh Allah. Mungkin saya mah enggak. Yang gitu mah enggak. Nggak tahu, kayaknya bakal kejadian nih. Oke. Sekarang begini. Ada satu peristiwa Pak, sekedar pengalaman. Katanya kita kepengen di masjid rame. Tapi kadang-kadang orang masjid suka sombong Pak. Ini pengalaman dulu nih Pak. Ini lagi pada nongkrong nih. Lewat orang masjid. Ya Allah tuh orang masjid kayak orang yang punya surga Pak. Kagak ditengok lu anak-anak yang nongkrong, dicuekin dia begini jalannya. Ya Allah. Emang sih nongkrongnya dekat masjid. Cuma kan kalau sikap kita seperti itu apa akan merubah orang? Benci kan tidak akan merubah apapun. Dengan sayang dan cinta kita bisa merubah orang. Lah kalau kita sombong begitu, anak-anak yang nongkrong bilang apa? Tuh lihat orang masjid mah tuh sombong-sombong, belagu banget.
Ya kan Bu? Dia lagi nyanyi. Ya. Mengapa hatiku cenat-cenut saat ada kamu. Iya, semes, lagi nyanyi semes. Lewat orang masjid. Gaul dikit orang masjid. Bibirmu doer. Wah, orang masjid tahu loh. Bang, sini bang, nyanyi bang. Tar dulu, gua mau sholat dulu. Tar beres sholat, gua balik kemari. Bener bang ya, tunggu ya bang. Dakwahnya begitu doang bang. Sederhana dakwahnya. Dia ke masjid, pulang datang nongkrong bareng. Kita ikutin apa yang dia mau selama tidak melanggar syariat agama. Duduk nongkrong sama-sama. Nyanyi. Bang, lewat sini, dipetik. Nuling. Orang masjid. Besok datang lagi gitu lagi. Gue sholat dulu ya. Ya bang. Begitu di hari keberapa pas lewat. Loh, ini yang nongkrong pada kemana? Kagak ada yang nongkrong. Pas ke masjid, ke tempat wudhu, lagi pada ngantri mau wudhu. Iya bang, pengen jajal sholat. Itu emang bener tak ngomongnya begitu. Pengen jajal sholat, biarin gak apa-apa. Namanya orang kagak ngerti. Orang gak ngerti mah pasti salah-salah ngomongnya. Kayak anak kecil Bu. Anak kecil baru belajar ngomong. Itu anak saya. Abi, Jeje mau sokok gigi. Sokok. Gosok, sokok. Gosok deh, sokok. Berarti mesti pelan-pelan. Go, dia ikutin. Go, sok bisa. Gosok, sokok. Salah lagi aja. Apa terus kita marah sama dia? Tidak, kita peluk. Jadi anak muda harus banyak dipeluk dengan kesalahannya. Mereka sedang berproses dan belajar untuk memahami kehidupan itu apa. Maka yang bijak adalah kita yang katanya sudah lebih uzur. Ketika kita jadi marketing yang baik, apa nanti nggak akan penuh tuh rame? Iya kan? Ya gitu. Begitu, ada jeleknya juga nih kadang-kadang nih. Begitu masuk masjid, yang dalam masjid ngeliatnya begini. Itu orang mau ke masjid jadi takut Pak masuk ke dalam Pak, diliatin. Akhirnya dia mojok, diam di pojok aja diam. Kagak ada yang nyapa. Kan harusnya disapa. Ya Allah, sini alhamdulillah. Seperti orang kehilangan saudara 5 tahun gak ketemu-temu. Gimana? Punya sarung gak? Cuma ini satu. Ke rumah saya. Habis ini ke rumah saya. Saya di rumah ada sarung. Sarung cap gajah sudah berdiri. Ada di rumah. Capek gajahnya duduk melulu. Kan ada sarung cap gajah duduk, ini gajah sudah berdiri. Kan dia merasa senang kalau digituin. Oh ternyata masjid itu ramah. Oh masjid itu ternyata luar biasa. Ketika ada yang bengong sendiri, ada yang nyamperin. Kenapa? Ada apa? Oh masjid itu simbol kasih sayang. Kalau ini masing-masing bagaimana? Meskipun kata Rasul ada, kalau sudah di dalam kita ibadah emang benar masing-masing. Apalagi ketika mendengar azan seperti ada burung di kepalanya, benar kata Rasul. Tapi ketika ada kesusahan, wajib juga kata Rasul untuk memperhatikan. Kan pernah ada seorang anak muda, dia dengerin ceramah Rasul. Yang halal, yang haram akan menjadi halal kata Rasul. Ketika kita meyakini Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya keluar maling, dia maling Pak, tukang maling. Begitu dia dengar ceramah Rasul yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, dia keluar. Begitu dia keluar, dia lihat ada pintu kebuka. Nah, kelakuan lamanya keluar lagi. Kok lapar nih, belum kemek. Ya kan namanya juga prokem, kan ngomongnya pasti begini. Laming, maling maksudnya. Tapi ada yang ngomong, jangan, kamu sudah berjanji tidak akan. Nafsu bilang, kali aja ada orang yang lebih duluan dari kamu di dalam. Dasar setan pintar aja ngomongnya ya. Kayaknya ada orang duluan di dalam nih. Masuk kamu dalam. Masuk. Begitu di dalam. Aduh kenapa saya di dalam? Nanti kalau penghuninya bangun dia teriakin saya bagaimana? Ada yang ngomong lagi. Jangan-jangan itu maling sudah di dalam kamar. Kamu masuk. Begitu dalam kamar. Ada cewek. Ininya kesingkat. Dia kaget. Ya Allah. Takut nih. Akhirnya dia keluar. Begitu keluar bunyi. Blok. Perempuannya kebangun, dia lari, buru-buru ke masjid, dia tidur di masjid ngumpet. Aduh ya Allah, saya salah, harusnya saya nggak masuk.
Datang perempuan, dia ketemu dengan Rasul. Ya Rasul, saya pengen cari jodoh. Kenapa? Saya seorang janda, saya tinggal seorang diri. Rumahmu itu tadi ada pengalaman, sepertinya ada orang masuk ke dalam. Saya perlu seseorang untuk menjaga diri saya. Mungkin Rasul tahu siapa orangnya. Rasul nengok, ke orang yang tadi masuk. Dia pikir ketahuan dia maling. Aduh. Dipanggil pun, hei pemuda, sini kamu. Lah ya Rasul, sini. Ketahuan. Begitu duduk, apa kata Rasul? Maukah kamu menikahi perempuan ini? Subhanallah. Yang haram sekarang menjadi halal. Ntar malam ada pintu kebuka, lu masuk. Nggak teh janda 75 tahun. Wah, lu kawin sama dia sekalian. Udah capek, pegel. Udah kapan-kapan lagi aja. Udah pulang. Ayo, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mendatangkan manfaat. Saya bukan ingin melucu, tapi ternyata hasilnya orang ketawa. Ya mohon maaf. Ya, sekali lagi mohon maaf. Saya bukan pengen ngelawak, bukan apa, tapi ternyata saya ngomong hasilnya ketawa. Ya jadi itulah hasilnya. Mudah-mudahan di antara selak tawa dan canda kita ada manfaat yang besar buat kehidupan kita. Kalau ada sesuatu yang menyakitkan, mohon maaf lahir batin. Tak ada maksud mulut ini untuk menyakiti siapapun. Kita baca Ummul Quran suratul Fatihah sebagai penutup acara ini. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Fatihah ini bisa menjadi pembuka segala macam kesulitan kita. Yang belum nikah, semoga cepat-cepat menikah. Yang sudah menikah, semoga Allah karuniai anak yang soleh dan solehah. Dan yang sudah punya anak, mudah-mudahan anaknya akan menjadi pembelanya di yaumil mahsyar. Dan yang rumah tangganya lagi kondisi tidak bagus, mudah-mudahan jadi baik asbab ini semua. Yang belum kerja, insya Allah mudah-mudahan jangan kelamaan jadi pengangguran ya. Jangan jadi koruptor, udah nggak ada tempatnya, udah kebanyakan jadi koruptor. Jadi nggak usah cita-cita jadi koruptor lagi ya. Udah kebanyakan jadi koruptor. Cari pikirin yang lain ya. Insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kata Rasul kepada istrinya, waktu istrinya mau tidur, Rasul bilang, wahai istriku, jangan engkau tidur sebelum engkau melakukan 4 perkara. 1, menghatamkan Al-Quran. 2, mendapatkan syafaat dari para nabi. 3, mendapatkan keridhaan saudara-saudaramu umat Islam yang beriman. Lalu kemudian yang 4, engkau melaksanakan haji dan umrah. Kemudian keluarlah Rasul. Aisyah bengong, bagaimana mungkin mau tidur hatam Quran, melaksanain haji ma umroh, keder dia. Rasul menyelesaikan sholat sunnahnya, sudah selesai, Rasul masuk. Rasul melihat Aisyah yang begitu sangat bengongnya. Kemudian Aisyah mengatakan, ya Rasul, bagaimana mungkin ayahku, aku, saudaraku, semua orang-orang yang beriman kepada melakukan itu semua. Rasul senyum. Terus Rasul bilang apa? Barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, sama artinya dengan menghatamkan Al-Quran. Ini solusi yang buat nggak pandai baca Quran, ya. Tuh, ada solusinya tuh. Tapi yang rada-rada pandai masih dikejar, ya. Kemudian yang kedua, apa kata Rasul? Bacalah sholawat, ya, kepadaku dan kepada nabi-nabi sebelum aku. Kemudian untuk mendapatkan ridho dan pahala bermiliar-miliar, kebaikan bermiliar-miliar, kata Rasul, doakan, mintakan ampun kepada Allah atas saudaramu. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Kemudian apa kata Rasul? Barang siapa yang membaca subhanallah walhamdulillah semua wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata
illa billahil adil azim. Barang siapa yang membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, sama artinya dia mendapatkan pahala haji dan umrah. Pulang dari sini diamalkan sebelum tidur ya. Mari kita tutup dengan membaca surat Al-Ikhlas. Mudah-mudahan Al-Ikhlas menjadi kekuatan syahadatain. Tauhid kita harus kuat dengan surat Al-Ikhlas. Karena ini yang paling ditakutin, bukan nuklir. Amerika lebih hebat lagi nuklirnya, bukan bom di Bali. Amerika kalau mau ngebom sini juga gampang banget. Tapi dengan syahadat, dengan tauhid, itu yang mereka paling takut. Karena kemurnian tauhid kita adalah hebat dari dulu sampai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini saja, mohon izin saya langsung pamit. Ya. Semoga doakan saya. Mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Ya, bisa istiqomah ngejalanin ini semua. Meskipun di antara sekian badai dan segala macam, ya. Sama-sama kita saling mendoakan ya. Hadza min fadli Rabbi. Ya Allah, semua ini hanya karunia titipan yang Kau titipkan kepada hamba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.